Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, masing-masing seperti itu. Gitu ya. Mungkin kalau Kodam ini susah untuk diusir, tapi mungkin bisa dikendalikan ke arah yang lebih baik. Gitu benar-benar. Ya. Oke, itu Kodamnya Sarwenda. Nah, kita membahas ini supaya apa? Supaya memang dalam diri kita ini ada yang jaga. Iya. Nggak Muslim dan nggak yang non Muslim juga pasti ada yang jaga ya, Mbak ya. Ada, benar. Ada apa namanya itu, Bang? Kalau dari lahir tuh. Kalau kita bilang ya weto ataupun kita bilang ari-ari gitu ya, ada juga yang membilangkan seperti itu. Pokoknya ada yang jaga lah ya, diri kita terutama dari lahir, sebelum lahir itu, terutama kalau memang kita di agama Islam ini ya tentunya malaikat itu selalu ada di samping kita seperti ini ya. Jadi Bailo terkait dengan hubungan keretakan, isu keretakan ini, Bailo bisa terawang nggak? Ya. Gitu. Karena gini, seorang meramal Hatgumai ya, meramalkan adanya perceraian, inisialnya artis berinisial R. Netizen banyak yang mengatakan R ini Ruben di tahun ini 2024. Menurut Bailo gimana menanggapi ramalan dari Hatgumai? Ya, kalau menurut saya itu ramalannya sih benar. Tinggal lagi itu masih bisa dikendalikan. Karena itu bolak-balik si Hatgumai ini mengatakan kan, ramalan saya ini bukan semata-mata kejadian, tapi hanya peringatan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, itulah makanya saya bilang. Wanti-wanti, Om. Ya, jadi itulah makanya kita boleh percaya boleh tidak dengan ramalan, tapi intinya kita bagaimana ya untuk mewawas diri gitu ya, atau mewanti-wanti gitu ya. Nah, begini, seandainya ramalan ini jangan Anda pergi ke sana, nanti ada terjadi sesuatu. Nah, itu kan kalau pergi berarti resikonya lebih besar dibandingkan nggak seperti pergi, itu. Gitu ya, Mbak, ya? Jadi itulah contohnya seperti itu. Jadi ketika diramal seperti itu, sebaiknya ya ditunda gitu ya. Nah, ditunda kepergian. Seperti itulah contohnya. Kalau Hatgumai ini berarti lebih menjaga hubungannya gitu ya, Mbak? Iya. Karena memang sudah diramalkan, diterawang jauh-jauh hari nih terkait dengan artis inisial R yang akan berpisah atau bercerai, gitu ya, Mbak. Bailo, ramalan Hatgumai sendiri ini jarang meleset sebetulnya, Mbak. Apalagi menerawang artis-artis fenomenal yang terkenal terkait hubungan perpisahan tadi. Bisakah ramalan dari Hatgumai ini berubah, Mbak? Beliau rubah ramalannya gitu. Ya, kalau saya untuk merubah ramalan dari beliau ya, karena itu bagaimana ya, itu yang sudah diterawang oleh dia. Tapi yang untuk membuat berubah itu adalah antara Ruben dan istrinya serta anak angkatnya. Nah, itulah ketika dia melihat atau menonton video kita ini, maka mungkin apabila dia bisa merubah yang diramalkan tadi tersebut, ada batasan tadi. Ada batasan tersebut, ramalan ini sama sekali itu batal, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kan ini Bailo, ramalannya ini terkait dengan perselingkuhan yang dikatakan sama Hatgumai. Berarti ini bukan masalah harta. Ya, ini masalah kebahagiaan batin. Menurut Bailo gimana? Ini permasalahan batin loh, Mbak Ila. Iya, masalah. Kita tahu kan Ruben Onsu itu kaya raya. Benar. Rumahnya saja katanya dibangun 80 miliaran gitu. Nah, itu piye, Mbak? Ini udah masalah batin ini. Ya, itu tadilah kan sudah saya bilang. Ini semua harus bisa menjaga jarak. Ya, seperti itu. Karena begini, ya. Nenek-nenek saja yang usia sudah 70-an tahun masih bisa menikah dengan umur belasan tahun lajang. Ya, masih perjaka kita bilangnya. Nah, jadi konon lagi ini yang kita bilang anak asuh ya. Nah, ini kan perlu diwanti-wanti juga seperti itu. Nah, itulah mungkin yang menurut dari ramalan itu yang bakal terjadi. Nah, itulah harus kita bilang ya, kita jaga jarak, ataupun ya kalau memang itu tidak mau dikembalikan, ya dengar saran-saran dari paranormal ataupun para peramal seperti itu. Jadi Mbak Hilo mengingatkan harusnya ada batasan-batasan, dan umur antara Betran Peto dan Sarwenda itu terkait hanya berapa belas tahun aja ya. Iya. Betran
19 dan Sarwendah 34 tahun. Ya. Nenek-nenek dan lajang aja ada banyak yang menikah. Bahkan pernah itu ada di podcast Deddy Kobucer ya, sempat di Hitam Putih itu kan. Ya itu kalau tidak salah umurnya nenek-nenek tersebut sekitar hampir mendekati 70 ya. Iya. Sementara yang perjaka tadi masih belasan tahun, belum ada 20-an tahunnya, belum ada. Jadi itu pun mungkin terjadi. Apalagi ini. Gitu apalagi ini. Oke, jadi Mbak Ella juga mengingatkan anak angkat bukanlah anak kandung. Jadi harus ada perbedaan dan jaga jarak tadi sangat diperlukan, gitu ya Mbak Ella. Iya. Oke, Mbak Ella, ini Hard Gumai sendiri sudah mengatakan ramalannya akan bercerai. Mbak Ella sendiri mengiyakan nggak sih akan terjadi itu? Walaupun Mbak Ella sudah memberi saran nih, ya, memberi saran dan solusi nih buat Sarwendah dan Ruben Onsu. Itu akan kejadi nggak sih? Ya, melihat gitu. Mungkin begini ya. Kalau mungkin saat ini kalau dia tidak melihat video-video dari ramalan tersebut, itu mungkin bakal terjadi. Nah, tapi mungkin setelah melihat video-video dari ramalan tersebut, nah, yang arti kata dia bisa menjaga diri gitu, masing-masing menjaga diri, itu tidak akan terjadi. Yang Mbah Hilo lihat dari Sarwendah sendiri kan dia sudah memberi klarifikasi kan terhadap tuduhan ada gugatan cerai, terus ada pindah rumah gitu, dia menyangkal adanya keretakan itu gitu. Itu Mbak Ella melihat jujur atau ada sesuatu yang ditutupin? Ya, kalau dari pandangan saya ya, itu sebenarnya sampai gemetar kan katanya dia. Ya, itu kadang begini ya, itu bisa saja kita bilang kan di balik itu ya kita tidak tahu gitu ya. Banyak orang yang kadang berpura-pura mengeluarkan sedih ya, padahal itu kejadian nyata ya. Mereka putar balikkan gitu ya. Oke, berarti Mbak Ella di sini mau ngomong bahwasanya yang dikatakan Sarwendah itu ada sedikit yang ditutupin. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Berarti dugaan netizen kalau yang Mbak Hilo lihat banyak benarnya atau banyak kelirunya? Ayo. Kalau dugaan netizen, kalau saya lihat banyak benarnya. Banyak benernya. Banyak benernya. Walaupun udah diklarifikasi ya. Iya. Gitu ya Mbak Hilo. Berarti berat dong untuk diselamatkan tuh. Ya, itu tadilah. Makanya dari sini ke atas saya himbau ya. Ya, batasi dan mengkoreksi diri gitu. Mengoreksi. Ya, sebenarnya yang kita lakukan ini apakah benar-benar, apakah tulus ya, yang kita ucapkan ini apakah kita bilang, kan ada juga seperti kita bilang kan air mata buaya gitu ya. Mata buaya. Nah, jadi kan yang hati kita sedih, tapi itu hanya berpura-pura, itu kan bisa saja terjadi gitu. Iya. Nah, jadi yang saya minta di sini ketulusan hati gitu ya, ketulusan hati dan kejujuran. Jadi apapun intinya, kalau kita di dalam rumah tangga ini sudah memiliki kejujuran, ya itu tidak ada terjadi keretakan rumah tangga. Itu saja yang saya sarankan. Mbak Ella, mungkin pertanyaan terakhir, melihat sosok Ruben Onsu dan Sarwendah ya, yang sudah dikaruniai beberapa orang anak gitu, cocok nggak sih sebetulnya Mbak Ella? Terlepas dari kita melihat wetonnya gitu, dari pandangan Mbak Ella secara lihat foto nih, Ruben Onsu dan Sarwendah, dari kacamata spiritual itu sebetulnya cocok atau ada yang miss gitu, atau sebenarnya kalau saya lihat sih cocok gitu ya. Cocok, tapi ya? Itu tadi ya karena ada unsur-unsur yang dari luar masuk, dari luar masuk seperti sehingga itu. Yang tadi yang seharusnya harmonis gitu ya, menjadi ada kejanggalan jadinya seperti itu. Dalam rumah tangga pastinya Mbak Ella ada kekurangan, pasti ya. Ya, benar. Tapi kalau itu ditutupi, dilengkapi dengan keharmonisan, mungkin akan tertutup lah itu kekurangan. Tapi kalau ada yang masuk dari luar, bisa jadi kekurangan ini menjadi lebih besar lagi. Lebih besar, seperti itu. Oke, jadi harus kita dalam berumah tangga harus apa Mbak Ella? Ya, terutama kita harus saling terbuka, harus saling jujur. Nah, kita harus menyikapi ya, terima apa adanya dan mensyukuri nikmat itu saja. Karena begini, kalau kita hidup tidak mensyukuri kekayaan apapun, kita serba kekurangan seperti itu. Serba kekurangan saja. Berarti yang Mbah Hilo bilang, kekayaan sebesar apapun tidak akan bisa membuat bahagia. Tidak akan bisa buat bahagia. Oke, kalau batin itu selalu terusik ya, dengan kehadiran orang-orang yang mungkin
selalu membuat kita resah ya Mbak Elo ya. Iya. Oke. Mungkin sampai sini dulu Mbak Elo. Ya. Ada pesan untuk Mas Ruben dan Mbak Sarwena nih? Ya, mudah-mudahan setelah kita memberikan sedikit pengarahan ya, mudah-mudahan kedua suami istri ini mudah-mudahan bersatu kembali. Itu yang kita harapkan lagi. Ya, satu rumah lagi, tidak ada kecekcokan lagi setelah melihat video-video kita ini. Amin. Nah, saya di sini Mbak Ilo, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.